untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi di Renungan Harian Immanuel Santo Yakobus. Bacaan dari kalender liturgi hari ini yaitu Matius 10 ayat 16 sampai 23. Khususnya renungan dari ayat 16 yang seringkali kita juga mendengar, terutamanya kalimat yang berkata, "Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Banyak sekali kalimat ini dipakai untuk membenarkan diri ketika melakukan sebuah kesalahan. Apa yang dimaksud di sini? Seringkali yang mengambil kalimat ini ketika ditanya dalam bisnisnya, ketika mereka melakukan kolusi, melakukan KKN, melakukan entertain dan sebagainya, mereka akan berargumen dengan ayat ini, kalimat yang disebut, kita kan harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Yang penting kita tenang, tapi harus licik, harus pintar pura-pura, harus bisa kompromi, seperti ular. Yang penting kita tenang dan bisa damai seperti merpati. Bagaimana mungkin hal sesuatu yang dikatakan kelicikan, kecurangan bisa memperoleh kedamaian? Itu satu hal yang bertentangan, yang tidak mungkin. Kalau itu disatukan berarti kita hidup di dalam kepura-puraan, kepalsuan. Kenapa? Dengan itu kita hidup di dalam yang namanya kompromi demi mencapai tujuan. Dosa-dosa sedikit tidak apa-apalah.
Seringkali justru ayat ini dipakai untuk hal-hal semacam itu. Sedangkan kalau hidup di dalam kepura-puraan dan kepalsuan itu bertentangan dengan firman Tuhan sendiri yang dikatakan di dalam Matius 5 ayat 37, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, itu tegas sekali Tuhan mengatakan kalau ya, kalau enggak. Kita nggak bisa kompromi atas dosa. Kita tidak bisa hidup di dalam kepura-puraan atau kepalsuan. Nah, di sini ayat 16 itu sebetulnya Tuhan mengatakan, lihat aku mengutus kamu itu di dalam tugas pewartaan. Ya, kenapa? Karena di dalam tugas pewartaan itu memang kita masuk seperti domba di tengah-tengah serigala, karena tidak semua orang mau menerima kebenaran daripada firman Tuhan. Nah, Tuhan pun tidak melakukan menentang orang-orang yang menolak dia, enggak. Maka itu dikatakan cerdik dan tulus. Yang kita perhatikan cerdik dan tulus artinya apa? Cerdik itu bisa membaca seperti sifat positif daripada ular. Ular itu sabar menunggu mangsanya. Dia tidak gerusa-gerusu, ya, seperti merpati yang juga tenang, damai, ya, tidak mengadakan konfrontasi, suka yang damai. Nah, yang dimaksud adalah ketika kita sebagai pewarta, kita harus juga punya sikap yang bijaksana, cerdik dan tulus. Yang artinya bijaksana, tahu melihat situasi kondisi, tidak memaksakan kehendak, tidak merasa benar, lalu ngotot-ngotot membenarkan diri. Ketika kita mewartakan dan orang tidak bisa menerima kebenaran firman Tuhan, ya nggak apa-apa, nggak usah kita ngotot. Itu yang dimaksud Tuhan, supaya kita bijaksana. Karena Tuhan Yesus pun tidak ngotot ketika orang Farisi menolak dia. Bahkan ketika mau dilemparkan, mau dilempar ke tebing, Yesus berjalan pergi saja, dia tidak meladeni. Atau bahkan ketika murid-muridnya ada yang banyak meninggalkan Yesus tidak mencegah juga untuk mengatakan jangan, lalu ngotot untuk memberitakan kebenaran, enggak. Bahkan Tuhan tidak kompromi juga dengan Pilatus, sekalipun Pilatus menawarkan dia, bahwa Pilatus bisa membebaskan atau menyalibkan dia. Ya, jadi sebagai pewarta, sebagai orang-orang yang diutus Tuhan, kita itu semua utusan, kita harus punya sikap bijaksana ketika kita mewartakan kebenaran firman. Jadi tidak ngotot-ngototan, tidak memaksa. Nah, yang seperti ini ada satu cerita pepatah kuno, saudara, sebagai contoh saja, ya. Dari suatu ketika dikatakan hidup seorang guru yang bijak. Nah, ketika itu muridnya datang kepada dia dan meminta suatu pertimbangan kebijaksanaan dari gurunya. Dia berkata, "Guru, ini temanku, guru. Saya minta kebijaksanaan. Coba yang salah tolong dihukum. Teman saya dan saya berdebat tentang 15 tambah 8. Saya katakan 23, teman saya mengatakannya 24 dan dia tetap ngotot 24. Coba guru sekarang menilai, kalau salah dihukum." Lalu gurunya dengan tenang menghukum dia. "Kamu yang saya hukum." Kaget dia, "Kok saya yang dihukum, guru?" "Kamu sudah tahu," katanya gurunya. "Coba kamu pertimbangkan, kamu sudah tahu temanmu itu nggak bisa ngitung, ya, dan dia ngotot, kamu ladeni. Ya, yang kamu yang salah, maka kamu yang saya hukum." Ya. Demikianlah gambarannya, saudara. Kita harus bijaksana ketika kita sebagai utusan. Tidak perlu kita ngotot-ngotot, nah, tapi kita harus cerdik dan tulus, yaitu tahu waktunya bagaimana kita mewartakan. Selebihnya serahkan kepada Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang menggerakkan, karena firman yang kita tabur tidak pernah akan sia-sia. Ya, jadi gak perlu kita nantangi orang, ya, ketika kita mewartakan, ya,
Janganlah kita tawar hati, karena Roh Kudus, kita percaya Roh Kudus yang akan bekerja di dalam setiap orang seturut dengan rencananya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, bahwa Engkau mengingatkan kami sebagai utusan-utusan-Mu. Kami berada di tengah-tengah serigala, bagaikan domba yang tidak berdaya. Namun kami tahu Engkau mengajarkan kami untuk cerdik dan tulus. Itu bagaimana kami dengan bijaksana membaca situasi, kondisi, dan tidak memaksakan kehendak. Kita dengan tenang bertahan di dalam iman dan kebenaran-Mu, dan membiarkan Roh Kudus berkarya di dalam setiap tindakan kami. Karena kami tahu firman yang kami sampaikan pun tidak akan sia-sia, karena Roh Kudus akan bekerja melalui setiap firman yang kami sampaikan. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan semua doa ini dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya Bintang Immanuel. Jangan lupa saksikan terus setiap pagi renungan harian Immanuel Santo Yakobus. Jadilah orang-orang yang dimenangkan. God bless you all.